hati-hati dengan asumsi. Disinilah jalan masuk yang seringkali kita itu tidak tahu. Kita anggap harmless atau tidak merugikan. Makanya Yesus berkata, jangan khawatir, itu bukan sebagai saran, tapi sebagai perintah. Jangan kamu khawatir. Kalau Anda belum subscribe di channel ini, segera, supaya Anda bisa mengikuti terus rema-rema dari Roh Kudus ya. Shalom semua. Hari ini kita akan belajar kitab Ratapan. Minggu-minggu ini, 2 minggu berturut-turut, saya mengajarkan buku-buku kitab-kitab dalam Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu tentunya. Dengan judul Sekolah Alkitab dalam Sehari, Yesus dari Kejadian sampai Wahyu. Semua khotbah saya itu, sekarang Anda bisa ikuti, semua sudah di-upload ya, di GMS. Dan ada satu kitab, minggu-minggu yang lalu, saya kelewatan ayatnya. Saya jelaskan penulisnya siapa, saya jelaskan juga pesan utamanya apa, tetapi ayatnya belum saya berikan. Makanya saya memutuskan hari ini mau khotbah dari Ratapan. Ratapan ini yang menulis adalah Nabi Yeremia. Pesan utamanya di dalam kitab Ratapan, Yesus itu adalah Tuhan yang meratapi dosa kita. Dan juga meratapi hukuman yang harus kita terima atau yang harus kita tanggung akibat dosa kita sendiri. Tuhan itu tidak senang hati kok hukum anaknya. Bahkan Tuhan itu tidak hobi untuk menghakimi orang-orang fasik. Tuhan kepingin kita bertobat dari dosa kesalahan. Tuhan tidak menginginkan kematian orang fasik, tapi pertobatan mereka. Itu kitab Ratapan. Nah, hari ini kita akan belajar dengan judul Agar Jiwa Tidak Tenggelam Dalam Depresi. Karena kitab Ratapan itu banyak air matanya. Nah, hari-hari ini kita mesti hati-hati. Pesan saya ini hari ini berguna sekali untuk melindungi hati Anda dan juga melindungi keluarga Anda. Karena di zaman sekarang ini, ilah masa kini justru adalah roh depresi. Sadarkah Anda? Hawa dunia ini tidak enak. Kalau dulu pada waktu zamannya pandemi, semua orang worry, sakit penyakit, itu yang menjadi kekhawatiran. Sekarang itu tidak sedikit karena pekerjaan, orang itu tertekan. Karena itu kita harus belajar hari ini dari firman Tuhan. Untuk kita menjaga hati dengan waspada, karena roh depresi adalah ilah masa kini. Bukan ilah yang kita sembah, tapi setan yang mengganggu hidup kita. Saya akan memberikan pesan ini, message ini dengan tujuan supaya Anda kuat dalam iman. Sebab mujizat ada di depan. Saya yakin Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Dan apapun yang Anda hadapi hari ini, hadapilah dengan Tuhan. Jangan lari dari kenyataan. Bersama Tuhan kita bisa mengalahkan tembok. Kita bisa mengalahkan musuh dan melompat tembok. Bersama dengan Tuhan kita bisa menghadapi segala sesuatu. Dia memberi kita kekuatan baru. Dalam Kristus yang memberi kekuatan pada kita, kita dapat menanggung segala sesuatu. Ratapan pasal yang ketiga, ayat 17 sampai ayat yang ke-23, kasih judul seperti ini, agar jiwa tidak tenggelam dalam depresi. Mari kita baca dulu ayat per ayat. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan, aku lupa akan kebahagiaan. Sangkaku, hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ayat 22 dan 23 kita baca bersama yuk. 23, Tuhan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Kita lihat ayat 17, engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Berat sekali ya. Nggak tanggung-tanggung ini. Cerainya sama damai sejahtera. Saya nggak bisa bayangkan orang kalau hidup tidak punya damai itu kayak apa. Kalau tidak punya sebagian damai atau sedikit kurang damai, bisa mengertilah. Mana ada sih di antara kita yang bisa rasa tenang 100%? Mana ada di antara kita yang paling kuat pun imannya damai sejahteranya itu sempurna.
Maksudnya damai sejahtera dalam perasaan. Kita pasti kadang-kadang gelisah. Meskipun Yesus berkata jangan khawatir, hati kita tuh cenderung untuk khawatir. Tapi kalau cerai sama damai, sama sekali cerai. Bayangin, hidup kayak gitu apa nggak berat? Coba pikirkan, apa yang membuat seseorang itu cerai dari damai? Pasti ada triggernya, pasti ada pemicunya. Bisa jadi pemicunya itu kekerasan dalam rumah tangga atau ketidakharmonisan yang terus-menerus. Bisa jadi hidup orang semakin tidak damai sampai sama sekali tidak damai sejahtera, itu mungkin bisa jadi karena malapetaka, sakit penyakit, bencana, atau sesuatu yang buruk terjadi. Bisa jadi ulah orang lain juga. Ada pula yang tidak damai karena faktor ekonomi. Bagaimana aku bisa bahagia? Sekarang zaman susah. Mikirkan tagihan, gimana untuk menutup hutang. Mikirkan bagaimana caranya anakku bisa sekolah. Orang langsung kehilangan damai sekejap. Apapun alasannya, Tuhan selalu ada jalan. Ya, kita baca dulu, engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Ini berat sekali nih kalimat. Aku lupa akan kebahagiaan. Bukan sumber penyakit ini nanti. Hati yang gembira adalah obat. Tapi semangat yang patah, keropos tuh tulang. Belum lagi pasti akan ada zat toksik di dalam diri kita. Badan bisa mengeluarkan zat-zat itu ketika seseorang depresi. Aku lupa akan kebahagiaan. Apa tuh happy? Aku nggak tahu itu. Bayangin cemberutnya. Berada satu ruangan dengan orang begitu, langsung kita rasa atmosfernya menekan. Jiwanya penuh dengan keluhan. Hari-hari ini seperti yang saya katakan tadi, hilang damai itu sangat mudah. Dan proses hilangnya itu bisa sekejap loh. Tidak perlu proses tahunan, bulanan. Sekali kita tenggelam, itu seperti lumpur yang basah. Seperti seseorang yang tiba-tiba tenggelam, dalam bahasa Inggrisnya sinking sand ya. Lumpur yang orang langsung tenggelam di dalam dan tidak bisa dikeluarkan. Sekali lewat imigrasi itu susah kembali. Biasanya orang bergantung dengan obat-obatan. Preskripsi demi preskripsi yang bukan solusi. Hawa dunia hari-hari ini itu seperti itu. Kita tidak boleh buta, kita tidak boleh cuek. Ilah masa kini yang terjadi sekarang itu sebagian diantaranya adalah roh depresi. Yang cari mangsa seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari siapa yang paling lemah di antara umat Allah, diterkamlah. Setan itu selalu akan mengejar kelemahan kita, dan ketika kita tidak waspada alias kita lengah, kena. Dan sekali kena itu ya lengket banget. Itu seperti lem gitu, nggak mau lepas. Mulai seperti masuk dalam lingkaran setan. Dan ini yang kena siapa aja? Ini kena bisa siapa saja. Dari prajurit sampai panglima. Yang kena bukan golongan tertentu. Tapi siapapun. Siapapun yang membuka celah. Makanya itu hati-hati, jangan simpan sesuatu yang buruk di sini. Apalagi di situ, di hati. Tiap hari itu harus di-flush. Ya, seperti orang kalau pergi ke kamar mandi, ke toilet, jangan lupa untuk disiram. Harus disiram. Jangan jauh dari Tuhan. Karena zaman ini zaman edan, zaman yang sangat jahat. Lebih jahat dari 10 tahun yang lalu, apalagi dari 100 tahun yang lalu. Zaman ini jauh lebih toksik. Yang kena dari prajurit sampai panglima saya katakan tadi. Pria, wanita, tua, muda. Jangan kita menghakimi orang lain. Oh, anak muda tahu, masa mungkin kamu tuh loh masalahnya apa kok bisa depresi? Oh, jangan Anda kaget. Umur 16 tahun bisa kena. Bahkan tidak sedikit di dunia ini cerita anak remaja mengakhiri hidupnya. Orang tua manula kiranya sih pasti sudah lewat lah ya semua asam garam. Jangan lengah, umur 80 bisa kena. Karena ini adalah roh-roh jahat di udara. Ini roh jahat. Ini tipu muslihat. Karena itu firman yang saya sampaikan hari ini itu berguna untuk menyembuhkan kesembuhan batinia, inner healing tadi. Tapi firman ini juga bertugas untuk mencegah. Karena yang kena nggak hanya jemaat, juga bisa pendeta.
keluarga pendeta, siapa saja, pelayan Tuhan. Makanya itu mari kita sekarang pelajari dari kitab Ratapan bagaimana kita bisa punya hidup yang benar-benar kebal dengan hal-hal seperti ini ya. Mari kita lihat sekarang dari ayat ini, ayat 18. Sangkaku hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Garis bawahi kata sangkaku. Hati-hati dengan asumsi. Disinilah jalan masuk yang seringkali kita itu tidak tahu. Kita anggap harmless atau tidak merugikan. Makanya Yesus berkata jangan khawatir, itu bukan sebagai saran tapi sebagai perintah. Jangan kamu khawatir. Kalau Yesus bilang jangan, itu jangan sekali-kali. Berarti Tuhan tahu bahwa itu toksik sekali. Jangan entertain pikiran negatif. Jangan simpan. Seperti yang saya katakan tadi, di flush atau disiram. Disiramnya itu harus daily atau setiap hari. Dan saat engkau menyadari, ya kita nggak usah nongkrong nunggu kapan negatif pikiran lagi lalu bisa kita buang, nggak usah ya, jalani aja hidupmu secara normal. Tapi kalau kita sadari ada sesuatu yang mengganjal dan itu bukan dari Tuhan, tengking aja dalam nama Yesus, go away. Kalau nggak mempan berarti itu sudah masuk dalam pikiran. Nggak bisa hanya main tengking saja, Anda harus flush pakai firman. Tuhan berkata tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih Yesus. Kenapa aku khawatir? Oh, rancangan Tuhan bukan celaka, tapi rancangan damai sejahtera, mendatangkan kepadaku rancangan damai, memberiku masa depan penuh pengharapan. Yeremia 29 ayat 11. Kita nggak perlu pandai mengutip semua ayat, tapi ayat-ayat yang hari ini kita perlukan, minimal kau ingat. Karena ayat itu adalah firman, dan firman itu adalah pedang roh. Kita nggak bisa melawan setan dengan pikiran positif. Kita harus melawan setan dengan firman. Setan tidak nurut sama pikiran positifmu. Tapi kita harus melawannya dengan firman Tuhan. Kata sangkaku ini bahaya. Ini Nabi loh yang ngomong gini. Sangkaku, aku kira hilang lenyaplah kemasyuranku. Harapanku udah hilang pada Tuhan. Ini saya tidak baca aja ayat-ayat sebelumnya ya. Kan panjang. Nabi pun bisa salah paham sama Tuhan. Dia kira Tuhanlah yang mengambil harapannya. Sangkaku, harapanku hilang. Hati-hati dengan asumsi. Asumsi itu ada yang ke depan, ada yang ke belakang. Ikuti saya ya. Asumsi untuk masa depan itu namanya curiga sama Tuhan. Kalau kita itu overthinking, mengapa? Karena kita membayangkan terburuk, hal-hal yang membayangkan yang terburuk yang bisa terjadi atas kita. Bukannya kita pakai imajinasi kita untuk merenungkan firman, merenungkan semua yang baik, semua yang mulia, semua yang layak dipuji, pikirkan semua itu, kita malah nurut sama setan, tanpa kita sadari kita diseret masuk ke wilayahnya. Asumsi untuk masa depan itu namanya curiga sama Tuhan. Waduh, nanti ini bisa terjadi atas hidupku. Gimana kalau aku bangkrut? Gimana kalau aku mati? Aduh, gimana kalau aku gagal? Gimana kalau semua orang meninggalkan aku? Jadi dia asumsi ke depan, dia curiga yang bukan-bukan. Asumsi kalau ke belakang apa namanya? Namanya penyesalan. Aduh, tahu gitu. What if bahasa Inggrisnya? Andai aku tahu, aku nggak ke situ. Ternyata ke sana ini terjadi. Aduh, kalau aku tahu begini dulu nggak aku jual. Sekarang aku mau beli lagi udah nggak bisa, udah mahal. Aduh, tahu begini dulu. Tahu begitu aku. Kenapa kok waktu itu aku tidak dokterkan ya? Sekarang dia meninggal. Aku kok lamban. Penyesalan itu menjadi penasaran yang tidak pernah tertutup lubangnya. Selalu terenganga dalam jiwa dan menggerogoti kita dari dalam. Dan susah loh hidup pakai prasangka seperti itu. Cepat lambat pasti runtuh itu. Batinnya pasti nggak tahan. Sangkaku hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku pada Tuhan. Hati-hati asumsi. Ayat 19. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ibu dan racun itu. Tunggu. Bukannya kita harus melupakan ibu dan racun.
Kenapa kok di sini berkata, dia malah doa, ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku. Bahkan ingatlah racun dan ipu itu. Apapun yang kau tutupi, tidak akan pernah dibebaskan Tuhan. Semua yang dalam remang-remang dan abu-abu, semua yang di dalam bayang-bayang tidak kena sinar matahari, tidak akan bertumbuh. Waktunya kita menyadari bahwa transparan itu lebih baik. Saya nggak mengajarkan kita cerita sama sembarang orang, tapi mesti cerita sama orang. Kalau memang Anda tidak bisa hadapi sendiri, Anda dan saya mesti terbuka pada seseorang. Ingatlah akan sengsaraku itu membawa segala sesuatu kepada Tuhan, dalam bahasa Inggrisnya in the open. Membawa semuanya kepada Tuhan itu dalam keterbukaan. Minta Tuhan terangi segala sesuatu yang bersembunyi di dalam pikiranmu, bersembunyi di hatimu, kebiasaan buruk yang bersembunyi di hidupmu, dosa rahasia yang kau lakukan terus, kecanduan, Anda tidak pernah minta tolong sama siapa-siapa, Anda perlu hadapi dan janji-janji, lain kali nggak lagi, lalu jatuh lagi. Pembukuan Anda yang Anda sembunyikan dari keluarga. Siapa sangka ternyata Papa membuat keputusan untuk buat pinjaman online lagi. Mama aja nggak tahu, anak-anaknya nggak tahu. Tiba-tiba kontak sama someone, sama siapa, dan itu bukan perbankan. Apapun yang kau lakukan gerilya dan selalu di bawah bayang-bayang, remang-remang dalam kegelapan, tidak ada berkat Tuhan di sana. Makanya itu kalau kita mau keuangan kita diberkati, suami istri mesti buat mesbah. Yang saya maksudkan bukan mesbah doa, tapi komunikasi. Mesti ngomong. Jangan yang laki-laki merasa istrinya tahu apa. Dia tahu hatimu kalau dia tidak tahu bisnismu. Istri Pilatus itu kan tahu Yesus itu orang benar. Bahkan dia mimpi Yesus dan tersiksa karena hal itu. Dia peringatkan Pilatus, kamu jangan ikut-ikut dengan peradilan ini, karena ini tidak ada keadilan di dalamnya. Kamu jangan ikut. Sang suami tidak mau dengar. Pilatus menjatuhkan hukuman mati pada Yesus. Ya, dia terbuai, terseret oleh kemauan orang banyak. Saya yakin Pilatus menyesal secara kekal hari ini. Hari ini dia tahu Yesus itu siapa. Jangan berkata, lu tahu apa. Apapun yang kau lakukan dengan sembunyi-sembunyi, seperti maling itu, tidak ada berkat. Ingatlah, itu bawa ke tempat terbuka, akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Bring it in the open, bawa ke tempat terbuka. Ceritakan pada orang yang berhak tahu. Dan kalau bisa, untuk mencegah sesuatu, lebih baik Anda ditegur dan berkata, jangan Pak, daripada nasi jadi bubur baru Anda ngaku belakangan. Tapi kalau sudah terjadi, ya sudah, lebih baik diakui. Sekali lagi, bukan cerita sama sembarang orang, tapi pada orang-orang yang Tuhan tentukan dalam kehidupanmu. Tapi terutama bawalah dalam doa segala sesuatu. Bawalah kepada Tuhan. Selama kanker itu tidak terdeteksi, dia tidak akan tertangani. Kalau tidak tertangani, dia akan menyebar. Apapun yang kau sembunyikan, cepat lambat akan tahu, dan waktu ketahuan, itu sudah berabe. Itu sudah dalam kondisi celaka stadium 4. Saya tidak bicara tentang kanker atau penyakit, saya bicara tentang apapun yang kau sembunyikan dalam gelap. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ibu dan racun itu. Talk about your struggles. Jangan kau hadapi sendiri. Jiwaku selalu teringat akan hal itu, ayat 20, dan tertekan dalam diriku. Bukan berarti ini mengingat kesalahan orang lain ya. Sebenarnya gini ya. Orang Kristen disuruh untuk mengampuni dengan sungguh-sungguh. Saya yakin secara psikologi itu mengampuni sungguh-sungguh itu berarti mengampuni plus melupakan. Nggak bisa enggak. Kalau kita masih ingat-ingat terus, nggak akan pernah ngampuni. Nggak akan pernah bebas. Melupakan itu bukan berarti kita lupa loh. Itu tidak ada hubungan dengan memori, karena memori kita kalau bagus pasti ingat terus.
Tapi kita tidak jadikan itu sentral, tidak jadikan dia pusat perhatian lagi, yang mendikte keputusan kita dan mendikte perasaan kita. Kalau saya disalahi seseorang, saya ampuni dia, lalu saya lupakan, itu bukan berarti saya lupa. Tapi saya sudah selesai, saya sudah move on dari kesalahan orang itu, dan saya bisa melanjutkan kehidupan tanpa merasa apa-apa. Dan saya tidak jadikan pengalaman itu menjadi trauma saya yang mendikte keputusan saya kemudian hari, dan juga yang mengganggu perasaanku. Karena itu di sini di ayat 20, Yeremia berkata, jiwaku selalu teringat akan hal itu. Yeremia tidak dari ayat ini kita tahu bahwa positive thinking percuma, berpikiran positif. Kita perlu bawa segala sesuatu dalam kejujuran pada Tuhan. Sakit sebut sakit, senang sebut senang, sedih sebut sedih. Tapi ke Yesus. Lalu setelah ke Yesus, ke alamat yang tepat. Jangan ke orang fasik, jangan ke sesama barisan sakit hati. Kalau orang kumpul barisan sakit hati, itu mereka sebenarnya tidak bonding. Mereka itu tidak ada ikatan batiniah. Mungkin hanya punya musuh yang sama. Nanti musuh itu kalau kalah atau sudah tiada, mereka akan saling musuhan. Jangan cari grup yang begini. Carilah grup yang menyembuhkan. Carilah gereja yang bisa memuridkan. Carilah persekutuan saudara seiman yang benar-benar menghidupi kebenaran. Jiwaku selalu teringat akan hal itu. Maksudnya apapun itu, kalahkan. Jangan sangkali, misalnya kalau seseorang diperiksa dokter lalu didapatkan satu berita buruk, kamu kena penyakit ini. Jangan langsung disangkal, enggak mungkin dokter salah. Kalau memang sudah dicek berkali-kali, apalagi sudah bukan lagi satu dokter, beberapa dokter sudah mengkonfirmasi. Terima dulu, oke aku sakit itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu. Artinya kita jujur dulu, apa adanya, bawa itu ke Tuhan. Disangkali, itu tidak menjadi solusi. Iya, lalu sesudah itu, we bring that to God. Kita bawa ke Tuhan. Oke, aku salah. Minta maaf dulu, lalu minta Tuhan hikmat bagaimana memperbaiki kesalahan kita. Apa yang hangus, beriku anugerah untuk bisa menerima. Apa yang masih bisa kuubah, beriku kuasa untuk mengubahkannya. Itu dia. Ayat yang berikutnya ini, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Kata tertekan dalam diriku itu dalam bahasa Inggrisnya, my soul is sinking within me. Ini bukan tertekan dalam diriku, tapi tenggelam dalam diriku. Tenggelam. Ya. Jadi kita mesti tegas ketika kita menghadapi sesuatu, tantangan, atau ketika kita menerima kabar buruk, atau kita harus menghadapi fakta yang kurang mengenakan. Kita harus tegas. Lalu datang ke Tuhan. Kalau memang ada bagian kita yang harus bertobat, bawalah kata-kata penyesalan. Tapi kalau itu bukan kesalahan kita, solusi pertama mungkin kita ampuni yang bersalah kepada kita, supaya itu jangan jadi rintangan. Atau apapun itu juga selalu pilih, apa Tuhan yang menjadi kehendakmu di langkah kakiku sekarang ini. Mungkin Tuhan tidak menunjukkan langkah kaki. Mungkin ini saatnya kau berdiam diri. Be still and know that I am God. Diamlah dan ketahuilah bahwa aku adalah Allah. Berhentilah marah, tinggalkan panas hatimu. Seperti kata Mazmur. Ada waktunya Tuhan tidak tunjukkan jalan. Tapi mungkin Tuhan suruh kita berhenti jalan-jalan. Stop di mana kamu berada. Stop right there. Jalan di tempat lebih baik daripada jalan mundur. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Apa yang saya sedang katakan sekarang ini dalam waktu 30 menit, saya sedang mengoperasi jiwa seseorang. Atau mengoperasi batin seseorang. Sebagian orang kena ini, sebagian orang kena itu, sebagian kena semua. Saya berdoa supaya Anda bebas dari dalam. Karena hari-hari ini, a truly happy Christian, orang Kristen yang sungguh-sungguh bahagia adalah orang-orang Kristen yang kenal sukacita dari dalam. Yang merdeka dari dalamnya, yang bebas. Tidak tergantung faktor luar. Yang tidak kaitkan identitasnya dengan sesuatu yang ada di luar. Ayat 21, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap
Hati-hati apa yang kau perhatikan. Ayat 21 mengatakan hal-hal inilah yang kuperhatikan. Nanti dijelaskan di ayat 22 dan 23 yang diperhatikan oleh Yeremia. Perhatikanlah hal-hal yang bisa membangkitkan harapanmu. Jangan berpikir skenario terburuk. Pikirlah skenario terbaik. Loh, memang betul. Kita harus prepare for the worst. Kita harus mempersiapkan yang terburuk. Saya ngerti. Persiapan satu hal. Tapi pikiran kita tetap harus pada hal-hal yang membangkitkan pengharapan. Hal-hal ini yang aku perhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Beautiful. Tak habis-habisnya rahmatnya. Saya jelaskan sedikit ayat ini. Katakan tak berkesudahan. Tahu gak maksudnya apa ini? Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Katakan tak habis-habisnya. Sekarang saya gabungnya, tak berkesudahan dan tak habis-habisnya. Artinya, semua masalahku hingga hari ini aku hidup sekarang, semua yang pernah aku lalui, yang sedang ku hadapi sekarang itu, aku belum lihat ujungnya kasih setia Tuhan. Paham maksud saya? Jadi saya tidak boleh give up. Karena Tuhan masih punya jalan. Lain cerita kalau hari ini, dalam masalah saya, Tuhan tidak hidup tapi mati. Waduh, matilah aku. Tuhan masih hidup. Dan Tuhan hidup selama-lamanya, senantiasa. Dialah kehidupan. Masalahku itu belum lebih besar dari Tuhan. Jadi masalah saya itu belum lihat ujungnya kasih karunia. Belum lihat. Saya belum alami persediaan Tuhan yang terakhir atas hidup manusia. Kalau lain-lain ditolong saya juga. Jadi saya punya harapan tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Karena orang yang lebih buruk dari aku, lebih terpuruk, pernah ditolong, sedang ditolong oleh Tuhan. Masa Tuhan kalang kabut dan panik karena masalah saya? Mungkin kita merasa orang paling malang, tapi kita bukan. Saya garansi Anda bukan. Saya juga bukan. Tak berkesudahan itu berarti belum ada satupun manusia yang masalahnya melampaui kuasa Tuhan untuk menyelesaikannya. Belum ada satupun persoalan kita yang sudah kelewatan batas kemampuan Allah. Belum ada. Kita ini belum lihat ujung kilometer exitnya Tuhan, itu belum lihat. Dan saya jamin tidak akan kita melihatnya. Jadi saya bangun tidur hari ini, saya langsung berkata, Tuhan belum selesai. Tak berkesudahan. He's still greater than my problem. Dia lebih besar. Kalau Anda bisa identifikasikan persoalan Anda, tidak abu-abu, ngeluh, dan menggerutu, enak. Kita bisa langsung hadapkan head to head dengan Tuhan. Tapi kalau kita di sini itu sangkaku, lalu habis itu racun dan ibu, itu kita di sini menggenang, dan kita tidak pernah sama sekali tahu itu apa, menyebutnya apa, kasih nama deh masalahnya. Lalu habis itu dijejerkan, langsung habis itu taruh di samping nama Tuhan, Anda akan kelihatan. Nanti Anda lihat nama penyakit Anda, nama masalah Anda itu jauh lebih kecil dari nama Yesus. Tak habis-habisnya rahmatmu, selalu baru tiap pagi. Makanya itu, kalau kita sekarang itu sedang dalam masalah hari ini, jangan lihat hari ini. Berimanlah untuk hari esok. Dan kalau bisa jangan hanya hari esok, bulan depan, yang panjang sekalian. Lihat sorga dulu, kita akan masuk ke situ kalau kita percaya Yesus. Lalu tarik benangnya ke belakang. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan itu itu berarti beriman untuk jangka panjang. Tak berkesudahan itu jangka panjang. Berimanlah untuk yang panjang di depan. Kalau kita sedang mengalami masalah sekarang, seseorang sedang mengalami tekanan dalam pekerjaan, memang betul mungkin bulan-bulan ke depan susah. Tapi jangan lupa, masih ada 10 tahun ke depan. Hidupmu belum ditentukan. Berimanlah untuk yang jauh di depan. Jangan kita cetek pikiran, jangan kita dangkal hanya melihat minggu depan. Meskipun yang kita rasakan minggu-minggu ini, saya ngerti. Tapi lihatlah tahunan ke depan. Wow, dengan iman. Aku beriman, aku akan menoleh ke suatu hari ke belakang. Dan mengingat hari ini aku akan tertawa. Waktu itu mulutku akan penuh dengan tawa, lidahku dengan sorak-sorai. Seperti mimpi saja waktu Tuhan memulihkan Sion.
beriman. Orang yang tidak tenggelam jiwanya ke dalam depresi adalah orang yang bisa beriman, bisa berdamai dengan dirinya sendiri dan tidak stres. Jangan stres untuk yang tidak perlu. Stres yang kuhadapi adalah bulan-bulan ini atau mungkin 1-2 tahun ke depan, ayo. Tapi saya tidak akan izinkan khawatir untuk 10-20 tahun ke depan. Seolah-olah ini kiamat. Hari ini kiamatku. No, 10 tahun, 20 tahun ke depan belum ditentukan. Hei, yang bilang sama setan, kamu jangan intimidasi aku. Karena Tuhan punya rancangan damai sejahtera, masa depanku penuh pengharapan. Meskipun Anda tidak bisa menunjukkan apa itu secara pasti, Anda boleh beriman. Makanya itu kalau orang beriman, depresi tidak bisa melekat. Sebentar lagi dia pergi. Lalu ayat 23, selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu adalah untuk jangka pendeknya. Ini untuk pagi ini, besar kesetiaanmu. Jangan beriman untuk jangka panjang saja, tapi berimanlah untuk yang hari ini. Cari berkat-berkat yang Tuhan tinggalkan, anugerah-anugerah kasih karunia yang hanya untuk hari ini seperti mana, kau ambil lebih besok basi. Pasti ada sesuatu. Namanya kita ini anaknya. Masa Bapak tidak akan menyiapkan makanan di meja? Termasuk di hadapan para lawan kita, pasti ada hidangan. Pasti ada sesuatu yang Tuhan tinggalkan sebagai berkat kita hari ini. Meskipun itu bukan solusi utama masalah kita, itu bagian dari solusi-solusi kecil menuju kemenangan total kita. There are some things, ada sesuatu yang Tuhan tinggalkan today dalam hidup kita. Kalau jiwa kita tenggelam dalam depresi, kita tidak akan melihat itu. Semua jadi gelap. Tapi kalau hati kita berpaut pada Tuhan, kita akan menemukan, we will start discovering, loh, aku ini dalam masalah berat, besar. Kok bisa tiba-tiba ada langganan datang? Padahal, kalau dilihat hutang piutangnya itu, wow, menggunung. Hari ini ada rezeki, berikan pada aku hari ini makananku secukupnya, my daily bread. Mungkin sakit sekarang perlu kemoterapi, tapi hari ini, wow, anak saya sudah. Itu juga bagian rencana Tuhan digenapi. Rayakan apa yang Tuhan beri kepadamu hari ini. Siapa tahu itu nanti termultiplikasi. Oke, cepat aja agar jiwa tidak tenggelam dalam depresi, saya bagi jadi 5. Ini adalah tuntunan untuk Anda. 1, jangan biarkan perasaan cemas karena dikuasai asumsi. Hati-hati dengan itu ya. Mulai sekarang Anda tahu ya, ini tipu muslihat iblis ya, asumsi ke depan maupun ke belakang, curiga maupun penasaran atau penyesalan. 2, bawa semua yang negatif ke tempat terbuka dalam doa. Lebih cepat, lebih baik sebelum kankernya menjalar. Baik itu kanker itu berarti keuangan, dalam dunia pekerjaan, hubungan, atau kita secara personal, minta hikmat Tuhan bagaimana menyelesaikan dan terbukalah untuk bala bantuan. 3, pegang teguh firman Tuhan, bukan pikiran positif. Pegang teguh firman Tuhan, bukan pikiran positif. Sudah? 4, berimanlah untuk masa depan yang masih jauh. Tidak bisa terus-menerus kita suruh orang lain beriman untuk kita. Anda juga harus belajar beriman sendiri. Berimanlah untuk masa depan yang masih jauh. Tahukah Anda, khawatir itu juga iman? Khawatir juga perlu tenaga dan energi. Perlu orang kreatif untuk khawatir. Kenapa tidak pakai energi itu untuk beriman aja pada Tuhan? Khawatir itu beriman pada setan. 5, berimanlah untuk berkatnya yang baru hari ini. Tolong temukan berkat-berkat Tuhan hari ini. Amin. Ya. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara yang terkasih, terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen, agar saudara kita yang lain juga boleh terberkati. Tuhan Yesus memberkati kita.